Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal penyetaraan reaksi redoks, materi kimia kelas 12 semester 1, tapi pakai metode setengah reaksi atau ion elektron. Ada 10 soal yang mau saya bahas, tapi saya bagi jadi dua part ya. Jadi di video kali ini saya bahas A sampai E, di video berikutnya untuk F sampai J. Jadi langsung aja ya, saya mulai ya. Yang A, S2O3 2- tambah I2 menghasilkan I- tambah S4O6 2-. Suasananya asam. Nah, jadi baik metode setengah reaksi ataupun metode Bilox, nggak salah kalau kita tetap mencari yang namanya Biloxnya. O-2, kalau ada 3 jadi -6 ya. Jadi berapa kurang 6 supaya -2? Berarti plus 4. Nah, ini untuk S sebanyak 2 atom. Kalau satunya plus 2. I2 unsur bebas 0. I-, -1. Nah, O-2 kalau ada 6 berarti -12. Berapa kurang 12 supaya -2? Plus 10. Plus 10 itu untuk 4S. Kalau 1 S-nya berarti plus 2,5. Nah, lalu kita bagi ini menjadi oksidasi dan reduksi. Ya, kita bagi setengah-setengah gitu ya. Jadi, oksidasi dulu bebas ya, mau oksidasi atau reduksi dulu. Berarti yang biloxnya naik dari S2O3 2- jadi S4O6 2- kan naik ya, S-nya. S2O3 2-, saya kasih space, S4O6 2-. Lalu yang reduksinya, udah jelas si I2 ya. Jadi I-. Nah, paling gampang dibongkar itu ya si ini reduksinya, karena nggak ada O, nggak ada H, tinggal I-nya saja ya. Tinggal setarakan aja jumlahnya. Tinggal kali 2 di kanan, maka di kiri kita tambahkan 2 elektron. Supaya semua sama-sama jadi -2 muatannya. Udah, yang reduksi aman. Nah, yang oksidasi, ini kan S-nya di kiri 2. S di kanan 4. Karena S yang mengalami perubahan Bilox, kita harus hati-hati terhadap jumlahnya. Nah, jadi supaya sama-sama 4, yang kiri kita kali 2. Nah, ternyata ketika kita kali 2, O-nya jadi 6 di kiri, di kanan juga 6. O-nya jadi imbang. Berarti yang belum tinggal elektron saja. Ini kan -2 ya, ada 2. Berarti -4. Sementara di kanan cuma -2. Berarti supaya sama-sama -4, kita tambahkan elektron di sini sebanyak 2 buah. Jadi muatannya juga udah sama. Nah, jadi elektron pada oksidasi dan reduksi jumlahnya sama-sama 2 kan. Ya, kita kali 1 aja atau kita tinggal turunkan saja. 2S2O3 2- tambah I2 menghasilkan S4O6 2- tambah 2 I-. Nah, reaksi ini udah langsung setara ternyata. Oke, kita coba untuk soal berikutnya ya. Yang B, I- tambah IO3- menghasilkan I2. I- ya -1. IO3-, O-nya -2. Kalau ada 3 -6. Berapa kurang 6 supaya -1? Plus 5. I2 unsur bebas 0. Kita bagi ya oksidasi reduksinya. Oksidasinya yang naik adalah dari I- jadi I2. Reduksinya IO3- jadi I2. Oke. Nah, oksidasinya ini gampang seperti soal A tadi ya. Tinggal kita kali 2, samakan jumlah I-nya. Lalu tambahkan 2 elektron. Supaya sama-sama -2 di kiri dan kanan. Atau ingat saja, oksidasi adalah pelepasan elektron, pasti elektron di kanan. Reduksi adalah penangkapan elektron, pasti elektron di kiri nanti. Kiri tanda panah maksudnya ya. Lalu, ya, ini yang reduksi sekarang. I-nya kita setarain dulu, karena atom yang mengalami perubahan Bilox harus kita setarain dulu. Kita kali 2.
Otomatis O-nya juga kena kali 2, jadi 6. Sementara di kanan O-nya 0. Nah, kalau seperti ini, di sini ada triknya. Tambahkan H2O sebanyak selisih atom O di sisi yang kekurangan O. Ini kata-katanya ya. Pasti bisa kok dipahami ya. Tambahkan H2O sebanyak selisih atom O di sisi yang kekurangan O. Kan di kiri ada 6O, di kanan nggak ada O. Berarti kita tambahkan di kanan. Dalam bentuk H2O. Sebanyak berapa? Sebanyak selisihnya. Selisihnya kan 6. Berarti tambah 6 H2O di kanan. Lawannya kita tambahkan H+, karena kan dari sini muncul H, 12. Ya, tinggal tambahkan 12 H+. Lalu muatannya, ini kan 2 kali min 1, min 2. Ini 12 kali plus 1 ya plus 12. Minus 2 tambah 12 plus 10. Maka tambahkan di sini 10 elektron supaya 0, sama kiri dan kanannya. Oke, tinggal kali silang supaya eliminasi elektronnya. 2 kita kali 5, yang 10 kita kali 1. Nah, hasil akhirnya I-nya kena kali 5. 2 kali 5 jadi 10. IO3 minnya kali 1 ya. Jadi 2 IO3 min. 12H+. Elektron sudah habis. Nah, ini di sini harus hati-hati juga. I2-nya kan kena kali 5 dan juga kena kali 1. Maka total I2-nya adalah 6. Plus 6 H2O. Oke, tinggal kita kecilin bisa. Sama-sama bagi 2 semuanya. 5 I min tambah IO3 min tambah 6H+. Menghasilkan 3 I2 tambah 3 H2O. Setara ini ya. Nomor yang ketiga, bagian C. Al tambah NaOH tambah H2O menghasilkan NaAlOH4 tambah H2. Unsur bebas 0. Unsur bebas 0. Na golongan 1 plus 1. O min 2 H plus 1. Ini familiar ya. Apalagi H2O, udah pasti hafal ya. Na plus 1, Al kan golongan 3, pasti plus 3. O min 2 H plus 1. Kita bongkar yang berubah kan Al ya. Jadi di bagian oksidasi yang biloxnya naik, Al menjadi NaAlOH4. Lalu karena di kanan ada Na itu kan sumbernya dari NaOH. Jadi ya tambahin aja di kiri NaOH-nya langsung. Sedangkan untuk reduksinya, ini ya, yang berubah kan ini. Jadi dari H2O ke H2. Nah, kita selesaikan dulu bagian oksidasi. Kalau kita lihat sebenarnya di bagian oksidasi ini kan OH-nya ada 4. Di kiri cuma 1 kan. Berarti kita tinggal tambahkan aja 3 buah OH min di kiri. Supaya OH-nya jumlahnya sama. Karena basa juga kan OH min. Paham ya? Nah, jadi Al, Na, O, dan H langsung otomatis balance itu. Udah imbang. Jadi tinggal muatan saja. 3 OH min kan berarti min 3. Maka tambahkan di kanan 3 buah elektron. Nah, untuk reduksi, ini kan di kiri ada O, di kanan nggak ada O ya. Jadi kita tambahkan saja dulu sini 1 buah OH min. Nah, pas ditambahkan, H-nya di kanan jadi 3. O-nya 1. O-nya udah sama, tapi H-nya belum imbang. Kita bisa tambahkan di sini 1 buah H+. Jadi walaupun ada aturan-aturan, tetap aja kalau soal beda tuh ada 1-2 soal yang akan melenceng ya dari aturan itu. Jadi strategi lah ya pokoknya ya. Nah, kalau udah seperti ini, itu kan jumlah H, jumlah O-nya udah sama kan, kanan dan kirinya.
tinggal muatan belum sama. Ini plus 1, ini min 1. Kita tambahkan berapa elektron supaya sama-sama min. Elektron itu masuk di posisi yang lebih positif ya. Karena negatif itu menurunkan gitu ya. Di kiri kan positif 1, di kanan min 1. Jadi kita tambahkan 2 buah elektron. Supaya sama-sama min 1. Tinggal eliminasi elektronnya. Kali silang, kali 2 kali 3. Al kena kali 2, 2Al. NaOH-nya juga kali 2. Lalu ke bawah H2O kali 3. H plusnya kali 3. OH minnya kali 2 jadi 6. NaAlOH 4 kali 2. Lalu H2-nya kali 3. OH minnya kali 3. Nah, spesi zat yang sama ya, di kiri dan kanan bisa dieliminasi. Ion-ion yang sama itu bisa dieliminasi ya. Jadi ini 3 OH min dengan 6 sisa 3. 2Al tambah 2 NaOH tambah 3 H2O tambah 3H plus tambah 3 OH min. Menghasilkan 2NaAlOH 4 tambah 3H2. Nah, 3H plus tambah 3 OH min itu 3H2O. 3H2O dengan 3H2O bisa jadi 6H2O kan? Maka hasil akhirnya adalah 2Al tambah 2 NaOH tambah 6H2O menghasilkan 2 NaAlOH 4 plus 3H2. Balance ya reaksinya. Lanjut yang dadu, FeOH2 tambah O2 menghasilkan FeOH3 tambah OH min. Ingat bahwa OH itu kan min 1. Jadi kalau OH-nya ada 2 ya min 2. Maka supaya 0 Fe-nya plus 2. O2 ya 0 pasti. Jadi ini karena OH-nya ada 3 berarti min 3 Fe-nya plus 3. OH min O min 2 H plus 1. Udah langsung kita bisa lihat yang berubah. Yang naik itu si FeOH2 ya. Jadi FeOH3. Yang turun atau reduksi O2 jadi OH min. Oke, kita cek dulu yang O. Yang O itu kan kalau kita lihat juga yang berubah itu yang beda itu cuma OH-nya kan. Kiri ada 2 OH, kanan ada 3 OH. Tambahkan saja 1 buah OH min di sini di kiri. Supaya sama-sama 3 O-nya, 3 H-nya. Udah sama semua, ya kita tinggal muatan. OH min kan min 1 di kiri, di kanan masih kosong. Tambahkan 1 buah elektron. Jadi kenapa kita harus cek biloxnya ini? Kita ngecek gitu ya. Jadi kalau ini kan plus 2 ke plus 3. Pasti oksidasi 1 elektron. Maka ketika kita bongkar jadi setengah reaksi, elektronnya harus sama. Sama-sama 1 gitu. Ya, jadi angka di atas itu nanti akan dibuktikan melalui angka di bawah ini, di oksidasi reduksi ini. Elektronnya ya. Dengan yang R juga kita coba nanti. Kita pastikan ya perubahannya ya. Nah, ini kan O di kiri 2, O di kanan masih 1. Jadi step pertama kali 2 dulu. Nah, H-nya di kanan jadi 2, di kiri nggak ada. Ya mau nggak mau kita tambahkan H plus di sini sebanyak 2. Gitu ya. Jadi di kiri ada plus 2, di kanan ada min 2. Nah, kita mau masukin elektron. Elektron direduksi pasti di sebelah kiri. Kita tambahkan berapa elektron? Kita tambahkan 4 buah elektron. Karena plus 2 kurang 4 min 2. Jadi kanan kirinya sama-sama min 2. Nah, kalau kita cek dari bilox di atas, O itu kan O2 kan 0. Tapi di sini kan
di OH- kan min 2. Artinya dia turun 2 elektron. Tapi karena melibatkan 2 buah atom, maka turunnya jadi 4 elektron. Maka di sini ketemu 4 elektron. Jadi harus matching bilox di atas dengan setengah reaksi di bawah. Oke, tinggal kita eliminasi elektron ya, kali 4 kali 1. FeOH2-nya kena kali 4, 4Fe OH2 tambah 4 OH- ke bawah tambah O2 tambah 2H+. Di kanan 4 FeOH3 tambah 2 OH-. Yang bisa kita coret OH- ya. Sisa 2. 4 FeOH2 tambah 2 OH- tambah 2H+ tambah O2 menghasilkan 4 FeOH3. 2 OH- dengan 2H+ jadi 2H2O. Oke, selesai ya, reaksinya setara. Satu lagi untuk part ini, soal yang bagian E. Cl2 0, IO3-, tadi juga ada ya IO3-. O-nya min 2 kali 3 min 6. Berapa kurang 6 supaya min 1? 5 plus 5. Anion tunggal sesuai dengan muatannya min 1. Min 2 kali 4 min 8. Berapa kurang 4 supaya min 1? Plus 7. Oke, langsung kita bongkar. Reduksi, oksidasi, terserah lah ya. Oksidasi, reduksi, nggak apa-apa. Yang mana yang langsung kelihatan aja. Reduksi yang turun berarti si Cl2 turun jadi Cl-. Ini gampang ya, langsung aja samakan jumlah Cl-nya, tambahkan 2 elektron. Oksidasinya IO3- jadi IO4-. Nah, ini main strategi lagi. Ini suasananya basah. Ya. Jadi di kiri kan ada 3O, di kanan ada 4O. Selisih 1 O. Nah, kalau suasana basah, kita tambahkan di sisi yang kelebihan. Tambahkan 1 buah H2O. Kenapa 1? Karena selisih O-nya cuma 1. Oke, lalu lawannya, karena ini basah, tambahkan OH- sebanyak berapa? Sebanyak 2. Kenapa 2? Ya karena hanya 2. Terakhir tinggal muatan. Ini kan min 1. Ini min 2. Jadi min 3 di kiri. Kanan cuma min 1. Berarti kita kasih 2 elektron. Sesuai nih. Plus 5 ke plus 7 naik 2 elektron. Cl-nya dari 0 ke min 1 kan turun 1. Tapi karena melibatkan 2 Cl, turun 2. Jadi elektronnya sama dengan biloxnya. Karena sama-sama 2 elektron, ya tinggal kali 1 kali 1. Tinggal turunkan. Cl2 tambah IO3- tambah 2 OH- menghasilkan 2 Cl- tambah IO4- tambah H2O. Ini langsung balance reaksinya. Oke, selesai ya untuk part 1 penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi. Part 2 di video berikutnya. Mudah-mudahan yang ini bisa dipahami ya, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.